Assalamualaikum, hai adik-adik, apa kabar? Semoga kalian sehat-sehat saja ya. Oh iya, bicara tentang kesehatan, kalian tahu tidak apa pentingnya kebersihan bagi kesehatan tubuh? Penasaran kan? Yuk kita simak video berikut ini. Adik-adik, hari ini kita akan belajar tentang kesehatan diri dan lingkungan. Ada yang tahu tidak sehat itu apa? Kalau kalian batuk, tenggorokan kalian sakit, lalu bersin-bersin, apakah itu disebut sehat? Tentu saja tidak ya adik-adik. Tubuh yang sehat adalah tubuh yang kuat, tidak sakit. Supaya tidak sakit, kita harus menjaga kebersihan. Kebersihan bisa dimulai dari diri kita sendiri. Contohnya seperti menggosok gigi, mandi, mencuci tangan, dan juga berpakaian yang rapi. Apalagi di saat seperti ini, banyak virus yang berkeliaran di luar sana. Adik-adik pasti tahu kan virus apa itu? Virus apa? Ya, betul. Virus COVID-19 atau sering kita sebut dengan virus corona. Virus itu sangat berbahaya adik-adik karena bisa masuk dan hinggap di paru-paru kita. Adik-adik, ada yang tahu tidak letak paru-paru di mana? Betul sekali, paru-paru manusia terletak di bagian dada. Paru-paru sangat penting loh bagi tubuh kita, karena paru-paru bertugas menukar udara yang masuk, yaitu oksigen, menjadi udara yang keluar, yaitu karbon dioksida. Udara yang kita hirup harus udara yang bersih. Udara yang bersih dapat kita jumpai di pedesaan, di pegunungan, dan juga tempat-tempat yang masih banyak pepohonannya. Sedangkan udara yang kotor bisa kita jumpai di perkotaan. Karena di perkotaan banyak terdapat kendaraan bermotor, asap pabrik, asap rokok, dan juga sampah yang berserakan di jalanan. Udara yang kotor juga dapat menimbulkan penyakit loh, seperti batuk-batuk, sesak nafas, dan juga gangguan pernafasan lainnya. Sekarang terdapat 2 gambar. Dapatkah kalian menebak mana lingkungan yang bersih? Jawabannya adalah yang ini. Karena dari gambar tersebut kita dapat melihat lingkungan yang tertata rapi. Tidak ada sampah yang berserakan, dan juga tidak ada asap yang dapat mengganggu pernafasan kita. Selanjutnya, yuk kita perhatikan cerita berikut ini. Riza mempunyai seorang kakak perempuan. Kakaknya suka sekali berbelanja. Suatu hari kakaknya pergi ke pasar untuk berbelanja. Hari itu pasar sangat ramai. Sampai di rumah kakaknya tidak mencuci tangannya dan langsung makan. Beberapa hari kemudian kakaknya demam dan batuk-batuk. Karena keadaan memburuk, kakak Riza dibawa ke rumah sakit menggunakan ambulans. Setelah diperiksa, kakak Riza tertular virus COVID-19. Akhirnya Riza dan keluarga tidak boleh keluar rumah selama 14 hari. Adik-adik, dari cerita tadi, kakaknya Riza dibawa kemana? Ya betul, dibawa ke rumah sakit. Rumah sakit adalah lembaga sosial masyarakat. Di Indonesia, lembaga sosial masyarakat, contohnya tadi rumah sakit. Jika kita sakit, kita harus pergi ke rumah sakit atau puskesmas. Jadi,
Rumah sakit dan puskesmas adalah lembaga sosial di bidang kesehatan. Contoh lainnya ada bank. Bank adalah lembaga sosial di bidang keuangan. Lalu kalau sekolah, apakah itu termasuk lembaga sosial? Ya, sekolah merupakan lembaga sosial di bidang pendidikan. Nah, sekarang kalian sudah tahu kan, ada banyak lembaga sosial di Indonesia. Selanjutnya, coba perhatikan kembali cerita tadi. Dapatkah kalian menemukan kata baku dan tidak baku dalam cerita tersebut? Sebelum dijawab, yuk kita simak penjelasan berikut ini. Kata baku adalah kata yang terdapat dalam KBBI, yaitu singkatan dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan menggunakan ejaan yang baik dan benar menurut Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEBI, atau sering kita sebut dengan kata formal. Sedangkan kata tidak baku adalah kebalikannya dari kata baku. Kata tidak baku tidak menggunakan ejaan yang baik dan benar, dan biasanya disebut dengan kata tidak formal. Sering kita gunakan di kehidupan sehari-hari. Contohnya, ibu membeli obat di apotik. Kata apotik seharusnya adalah apotek. Contoh lainnya, adik izin tidak masuk sekolah. Kata izin seharusnya adalah izin menggunakan huruf Z. Nah, sekarang waktunya kalian menebak mana kata baku dan tidak baku dalam cerita tadi. Jawabannya adalah kata ambulans. Tulisan ambulans itu salah. Yang benar adalah ambulan. Tidak menggunakan S. Sampai di sini paham kan adik-adik? Jadi dari cerita tadi kita tidak boleh malas mencuci tangan. Siapa di sini yang masih malas mencuci tangan? Supaya kalian tidak malas mencuci tangan, kalian bisa menyanyikan lagu yang kalian suka ketika mencuci tangan. Contohnya seperti lagu ini. Yuk kita cuci tangan sambil menyanyikan lagu ini. Sampai di sini dulu ya adik-adik, semoga pembelajaran hari ini dapat bermanfaat dan diterapkan di kehidupan sehari-hari kalian. Jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan dan kebersihan ya. Selalu cuci tangan, gunakan masker, dan jaga jarak. Tetap semangat ya walaupun harus belajar dari rumah. Assalamualaikum, dadah.